Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah telah kata Ibrani Alkitabiah bersama saya Gembala Benjamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Jakarta. Siaran telah kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Omer Reshit, artinya berkas hasil pertama atau buah sulung. Dalam bahasa Ibrani dieja Ayin Memresh, dibaca Omer, artinya berkas tuayan. Reshit dieja Res Alef Shin Yutaf, dibaca Reshit, pertama atau sulung artinya. Lengkapnya Omer Reshit. Matius 28 ayat 1 dan 2. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. 28 ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Inilah catatan peristiwa historis kebangkitan Yeshua pada abad pertama. Matityahu atau Matius melaporkan bahwa para murid perempuan Yeshua datang ke kubur untuk melawatnya sesudah Sabat hari ke-7 lewat, yaitu di hari pertama minggu itu, menjelang fajar menyingsing. Namun Injil tidak menulis waktu kebangkitan Yeshua secara rinci. Bagaimana ini dapat dibahas agar dapat lebih dipahami? Kita perlu melihatnya dari budaya Yahudi. Injil mencatat kehidupan Yeshua dalam masyarakat Yahudi di abad pertama yang memakai kalender Yahudi, bukan kalender Gregorian Romawi. Dalam sistem kalender Yahudi, setiap pergantian hari dimulai dari saat matahari terbenam. Ini berarti hari Minggu sebagai hari pertama minggu itu dimulai dari hari Sabtu sekitar jam 6 petang sesudah matahari terbenam. Jadi kebangkitan Yeshua terjadi sesudah jam 6 petang hari Sabtu sampai dengan sebelum fajar menyingsing pada hari Minggu pagi. Hari pertama minggu dihitung dari Sabtu jam 6 petang ya sesudahnya dan bukan jam 12 malam. Selanjutnya kebangkitan Yeshua ini oleh Rabi Shaul Paulus dikaitkan dengan kebangkitan orang percaya di akhir zaman seperti yang ditulisnya dalam surat kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 15 ayat 20-22. Tetapi yang benar ialah bahwa Mesias Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, Greek aparke, dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Mesias. 1 Korintus 15 ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus, Mesias sebagai buah sulung, aparke, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Istilah buah sulung atau hasil pertama dalam 1 Korintus 15 ayat 23 ditulis dengan kata Yunani aparke. Dalam Septuaginta, Torah berbahasa Yunani, kata aparke dipakai sebagai padanan Omer Reshit dalam Torah Ibrani, dalam Imamat 23 ayat 10. Di sini kita melihat bahwa Rabi Shaul Paulus melihat kitab Septuaginta ketika ia menulis surat-surat penggembalaannya kepada jemaat-jemaat yang didirikannya.
Omer Resid merupakan berkat sulung jelai sebagai hasil pertama panen jelai yang dibawa kepada imam. Kemudian imam mempersembahkannya kepada Tuhan pada hari sesudah Sabat, sesuai Torah dalam Imamat 23 ayat 10 dan 11. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama, Omer Resid, dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Di lingkungan Yahudi abad pertama, hari Sabat yang di dalam Imamat 23 ayat 11 tersebut dipahami dengan dua cara. Mazhab Farisi memahaminya sebagai hari raya roti tak beragi, Hag Hamatzot, yang dirayakan setahun sekali. Sementara mazhab Saduki memahaminya sebagai Sabat hari ketujuh, yang dirayakan setiap pekan. Tafsir ini mengakibatkan penetapan hari Omer Resid setiap tahun, walaupun ada saatnya berimpit, itu berbeda dari tahun ke tahun. Menurut para pengamat, pada tahun Yesua disalibkan dan bangkit, kedua tafsir hari Sabat ini berimpit, yaitu pada hari Sabat hari ketujuh, yang berimpit dengan hari Raya Roti Tidak Beragi. Hal ini diindikasikan dengan catatan Matityahu, bahwa Yesua bangkit pada hari sesudah Sabat, yaitu hari pertama minggu itu atau hari Minggu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20-23, Rabi Shaul Paulus melihat kebangkitan Yesua tidak berdiri sendiri, tetapi berdampak pada para pengikutnya. Posisi buah sulung, hasil pertama tuaian selalu diikuti dengan hasil panen berikutnya. Dengan metafora ini, bila Yesua adalah buah sulung kebangkitan, maka orang yang percaya kepadanya akan juga dibangkitkan sebagai buah-buah kebangkitan selanjutnya. Jika Mesias bangkit, maka kita murid-muridnya yang percaya kepadanya akan bangkit juga. Kemenangan Yesua juga merupakan kemenangan orang percaya kepadanya. Ia dibangkitkan dari kematian agar kita juga dibangkitkan dari kematian di akhir zaman. Karena itu, kebangkitan Yesua memberikan pengharapan kepada kita. Kita sanggup menghadapi hari esok, karena Ia yang telah mengalahkan kuasa maut dan berjalan bersama kita. Bila dicermati, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesua dapat diparalelkan dengan 3 hari raya pertama dalam Torah, yaitu Pesak, kematian anak domba Pesak, diparalelkan dengan penyalipannya. Hag Hamatzot, roti tidak beragi, diparalelkan dengan jamuan terakhir sebelum ia disalibkan. Omer Resid, berkas buah sulung, merujuk pada kebangkitannya, yang membuka jalan bagi kebangkitan orang percaya kepadanya. Rangkaian ini menarik untuk dijadikan pola pengajaran. Tetapi adakah ayat yang dapat dijadikan acuan bagi pola ini? Ini dapat dipahami dari tulisan para rasul. Kita pakai tulisan Rasul Paulus yang juga adalah seorang rabi Farisi, yang sekalipun sudah percaya tetap menyatakan dirinya sebagai seorang Farisi. Dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8, ia menulis, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran." Dalam 2 ayat ini, Yesua dirujuk sebagai anak domba Pesak yang mati disembelih. Dan hari raya roti tidak beragi yang merujuk pada kemurnian dan kebenaran. Sementara di dalam 1 Korintus 15 ayat 23, ia merujuk Yesua sebagai buah sulung kebangkitan bagi orang percaya. Tetapi mengapa Kristen bangsa-bangsa merayakan Paskah yang merujuk pada kematiannya justru sebagai kebangkitannya pada hari Minggu? Jawabannya harus meninjau sejarah kekristenan di Barat, khususnya dalam Kekaisaran Romawi kuno. Dalam masa pelayanan Yesua,
Israel dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Budaya Greco-Roman dianggap lebih tinggi. Budaya Ibrani dipandang rendah. Orang Romawi menyanjung keindahan tubuh manusia. Tradisi sunat Yahudi dipandang merusak keindahan itu. Budaya Romawi dengan politeismenya memandang monoteisme Yahudi sebagai miskin. Ini merupakan gambaran umum orang Romawi terhadap Yahudi. Budayanya lebih rendah. Suetonius, sejarawan Romawi, mencatat ketidaksukaan Kaisar Agustus kepada orang Yahudi. Sikap negatif terhadap Yahudi menjadi sangat jelas dengan diberlakukannya Fiscus Judaicus, pajak Yahudi yang bagi setiap orang Yahudi yang sesudah penghancuran Bait Suci di Yerusalem tahun 70 itu diberlakukan. Namun ini bukan saja terjadi di lingkungan sekuler, tetapi juga di lingkungan orang percaya Romawi. Ini kita dapat baca dalam surat Rabi Shaul Paulus kepada jemaat Roma. Kalangan jemaat Romawi menyangka Israel dipatahkan agar mereka ditempatkan sebagai pengganti Israel. Terhadap sikap ini, Paulus berkata, "Jangan kamu sombong," Roma 11 ayat 20. Ia juga mengatakan kepada mereka, "Jangan menganggap dirimu pandai," Roma 11 ayat 25. Kita melihat sikap ini tetap mewarnai orang Romawi dengan kecenderungan memodifikasi ajaran para rasul di lingkungan mereka dan kemudian menyebarkannya ke seluruh dunia. Kita ambil perjamuan Pesak terakhir Yeshua yang diselenggarakan pada tanggal 14 Nisan Ibrani sebagai contoh. Pada abad 2, di bawah kepemimpinan Uskup Anisitus 157-168, keuskupan Romawi memodifikasi perayaan Pesak tersebut menjadi hari Minggu. Pertimbangannya karena kebangkitan Yesus terjadi hari Minggu. Padahal semua orang percaya tahu bahwa Pesak dirayakan untuk mengingat kematian Yeshua Mesias, bukan kebangkitannya. Sementara kebangkitan Yeshua diwakili oleh hari raya berkas buah sulung atau disebut Omer Reshit. Melihat perbedaan ini, Polikarpus, uskup Smyrna di Asia Kecil Turki, datang ke Roma membicarakan isu ini. Polikarpus dikenal sebagai murid Papias yang belajar pada Rasul Yohanes atau Yohanan, murid yang dikasih Yeshua. Bukti ajaran Rasul Yohanan, penulis Injil yang diajukan Polikarpus, tidak diterima oleh Anicetus. Namun mereka berpisah baik-baik. Roma tetap melakukan jamuan Pesak hari Minggu, sementara Smyrna tetap melakukan jamuan Pesak pada tanggal 14 Nisan, yang kemudian disebut Quarto Deciman. Namun, Victor, uskup Roma penggantinya, 189-199, menyatakan bahwa Quarto Deciman, yaitu orang yang melakukan jamuan Pesak pada tanggal 14 Nisan adalah kaum heterodoks alias menyimpang, yang harus dikucilkan. Kedudukan keuskupan di ibu kota Romawi agaknya turut mendorong sikap keras yang segera menempatkan keuskupan Roma pada posisi yang berbeda dari keuskupan Asia Kecil yang tetap memelihara ajaran para rasul dalam hal tanggal jamuan Pesak. Dalam sejarah, bahkan sampai sekarang, kita melihat perayaan Pesak hari Minggu yang dipegang oleh umat Kristiani, sementara Quarto Deciman hampir tidak terlihat lagi. Bagaimana ini dijelaskan? Ya, ini pengamatan yang cukup cermat. Penulisan sejarah umumnya berpihak pada penguasa. Di abad 4, tepatnya tahun 313, melalui Dekret Milan, Konstantinus, Kaisar Romawi, melegalkan agama Kristen dalam Kekaisaran Romawi. Bahkan ia sendiri menyatakan diri menjadi pemeluk agama Kristen. Tahun 325, Kaisar Konstantinus yang memfasilitasi konsili Nicea menulis surat kepada peserta konsili yang berjumlah sekitar 318 uskup dan pemimpin gereja bangsa-bangsa. Tidak ada uskup ataupun pemimpin Yahudi yang diundang. Kepada kumpulan uskup di Nicea, Konstantinus menulis, "Di satu pihak adalah kewajiban kita untuk tidak memiliki apapun yang sama dengan para pembunuh junjungan kita. Kita harus tidak memiliki apapun yang sama dengan orang Yahudi.
Secara ringkas dalam beberapa kata, dengan pertimbangan dari semua, sudah diputuskan bahwa hari raya Easter yang sangat suci harus dirayakan di segala tempat pada hari atau pada satu hari yang sama. Ini dimuat dalam tulisan Eusebius Vita Constantine, Lib 3, 18-20. Surat ini jelas menunjukkan sikap anti-Yahudi dari seorang Konstantinus dengan menyebut Yahudi sebagai pembunuh junjungan kita. Ini merupakan tindak cuci tangan politis seorang kaisar Romawi karena yang memaku Yesus ke kayu salib dan menusuk lambungnya dengan tombak adalah serdadu Romawi yang sebangsa dengan Konstantinus. Secara hukum di pengadilan, Yesus dibunuh oleh orang Romawi. Namun secara moral, Yesus diajukan untuk dihukum mati oleh para pemimpin Yahudi. Secara rohani, dosa saudara dan saya yang membuat Yesua harus berkorban sebagai sadik, orang benar yang mendamaikan orang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Konstantinus menegaskan kebijakan Romawi untuk memisahkan Yahudi dari bangsa-bangsa yang percaya dengan mengharuskan semua orang merayakan Easter pada hari yang sama, yaitu Minggu. Kebijakan ini mendukung kebijakan para uskup Roma di abad 2, bahkan secara politis memperluasnya ke seluruh dunia. Dunia kekristenan pun lebih mengenal Easter, sementara perayaan jamuan Seder Pesak 14 Nisan semakin redup dan ditinggalkan. Padahal inilah jamuan historis yang dilakukan Yesua sebelum ia disalibkan, dan yang kemudian diteruskan oleh para rasulnya termasuk Petrus, Yohanes, dan Paulus yang diutus kepada bangsa-bangsa. Jelas Pesak dan Easter merupakan dua hari raya yang berlainan, namun dipersamakan oleh Konstantinus untuk kepentingan politik kekaisarannya. Dampak kebijakannya terus terasa sampai abad 21. Umat Kristen modern lebih terbiasa dengan tradisi manusia daripada ketetapan Tuhan tentang hari rayanya dalam kitab suci. Perbedaan Pesak dan Easter semakin jelas dengan mengetahui cara penetapannya. Sesuai Torah dalam Imamat 23 ayat 5, Tuhan menyatakan Pesak dirayakan pada bulan pertama dalam kalender Ibrani yang sesuai dengan sistem bulan atau lunar, yaitu tanggal 14 Nisan. Sedangkan penetapan Easter ditetapkan dengan kalender matahari solar dengan 3 kriteria. Pertama, posisi matahari tepat pada garis ekuator yang disebut vernal equinox bagi belahan bumi utara. Equinox berarti siang hari dan malam hari sama panjang. Vernal berarti musim semi. Kedua, sudah terjadi bulan purnama. Ketiga, hari Minggu pertama sesudah bulan purnama, itulah yang disebut Easter Sunday. Lalu ini dengan gampangnya diterjemahkan menjadi Minggu Paskah. Easter merupakan akar pada kepercayaan Mitras Romawi yang diserap dari budaya Persia oleh Kaisar Romawi Aurelius. Easter eggs atau telur Paskah disebut berasal dari budaya Mesir kuno dan Persia. Easter selalu jatuh pada hari Minggu, sementara Pesak Paskah 14 Nisan dapat jatuh pada hari selain Minggu. Namun, Easter tidak diterima di telinga Indonesia, sehingga orang pun tetap mengucapkan Selamat Paskah pada hari Minggu Kebangkitan. Sekalipun Paskah dalam Injil adalah hari kematian Yesua. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan agama itu sebagian dari budaya. Tiap hari raya kita mengucapkan sesuatu. Bagaimana mengucapkan selamat pada hari raya Alkitabiah seperti Pesak, roti tak beragi, dan buah sulung? Untuk hari raya Pesak atau Paskah dan hari raya roti tak beragi dalam bahasa Ibrani, kita dapat mengucapkan Hak Pesak Sameach, yang diindonesiakan Selamat Hari Raya Pesak atau Paskah. Untuk hari raya buah sulung kebangkitan Yesua, dalam bahasa Indonesia Selamat Hari Raya Buah Sulung Kebangkitan atau Selamat Hari Kebangkitan. Kalau merasa terlalu sulit mengingat yang panjang, cukup kita bisa mengatakan dalam bahasa Ibrani Hak Sameach atau Selamat Hari Raya untuk semuanya. Kebangkitan Mesias menunjukkan bahwa kematian di salib bukanlah kekalahan. Kematian di salib merupakan satu pengorbanan diri untuk mendamaikan saudara dan saya, manusia berdosa, dengan Adonai Elohim, Bapa Surgawi yang kudus.
Kebangkitannya memberi harapan baru bahwa kita yang percaya kepadanya, umat tebusannya, juga akan bangkit seperti ia bangkit dari maut, untuk berkumpul dan selalu bersama dengan Mesias Yeshua selama-lamanya. 1 Korintus 15:54-55, dan sesudah yang dapat binasa ini, yaitu tubuh kita, mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu roh Mesias, dan yang dapat mati ini, tubuh kita, mengenakan apa yang tidak dapat mati, yaitu roh Mesias, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tapi syukur kepada Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yeshua HaMashiach, Tuhan kita. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan menyelenggarakan perayaan Sodat Mosiah atau Perjamuan Mesias sebagai penutupan Hari Raya Roti Tidak Beragi pada hari Sabtu 23 April 2022 jam 5 sore secara hybrid. Saudara bisa menyaksikan melalui laman YouTube kami, kanal Kehilat Mesianik Indonesia. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811-910-814, 0811-910-814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Because He Lives, sebab Dia hidup. Elohim mengirim anaknya, Yeshua, Yesus namanya. Dia melayani, namun disalibkan untuk membayar pengampunan bagiku dan dikuburkan. Tetapi ia bangkit, dan karena dia bangkit, aku dapat melihat hari esok tanpa takut. Karena ia memegang masa depanku, aku tahu dia hidup. Amin dan amin. Hidup ini layak dijalani karena dia hidup. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam melayani Tuhan, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tiba saatnya, saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Hak Sameah. God